kita Baik. mungkin kasih kesempatan teman-teman bertanya Bante ya. Di live chat di YouTube ini ada yang tanya, kita bisa bahas juga nih Bante. Wiryagara dari Malang, Bante bagaimana nih hukumnya dalam Buddhis berdana dari hasil pencucian uang? Nah ini tadi saya mau tanyakan juga, maksudnya kalau dari uang, sorry dalam konteks haram, gimana tuh? Ya memang, jadi Sang Buddha juga pernah menyampaikan bahwasanya ini sebenarnya ini adalah pernyataan dari sesosok dewa, Oke. ya sesosok dewa. Jadi ada yang mengatakan, ada dewa yang datang. Heeh. Berdana itu sangat baik. Aha. Walaupun dia punya sedikit, tapi dia berdana itu sangat baik. Manfaatnya sangat besar. Oke. Kemudian sosok dewa datang mengatakan berdana itu sangat baik. Walaupun sangat punya sedikit, kalau dia mau berdana itu sangat baik. Apalagi kalau berdana dengan keyakinan. Hmm. Nah, lebih baik lagi gitu kan. Yang ketiga, ada sosok dewa datang lagi. Mengatakan, oh berdana itu sangat baik. Walaupun dia punya sedikit, dia berdana. Dan sangat baik pula kalau berdana dengan keyakinan. Tetapi akan lebih baik lagi kalau dia berdana dari hasil kerja atau penghidupan yang benar. Keringatnya sendiri ya? Keringatnya sendiri. Oke. Nah itu artinya itu menjadi salah satu poin juga. Poin Hmm. bahwasanya kalau kita berdana dengan cara yang dari hasil yang baik, itu manfaatnya akan jauh lebih besar Oke. ketimbang yang itu dari hasil yang tidak baik. Dan Mhm. itu Sang Buddha menyetujui. Hmm. Artinya di situ ada semacam ya pembedaan dari orang berdana dengan hasil dari usaha kerja kerasnya sendiri yang memang dihasilkan dengan cara yang baik dan juga berdana dari yang memang dari hasil kerja keras yang tidak baik. Mhm. Misalnya dalam kasus ini adalah pencucian uang gitu kan. Hmm. Nah, sehingga di sini kita harus melihat bahwasanya perdana apapun itu dari manapun itu tetap baik. Perdananya adalah baik. Tetapi karena itu diperoleh dengan cara yang tidak baik, tetap itu ada defeknya, ada cacatnya. Ya seperti gampangnya misalnya ada seorang pada zaman Sang Buddha itu kan ada seorang pelacur gitu ya, Ya. Ambapali, Ambapali. Ambapali gitu kan. Oke. Ya dia kan juga suka berdana dengan Sang Buddha, Padahal itu mengundang pekerjaannya sebagai tanda pelacur. kutip pelacur ya? Iya toh, sebagai Oke. pelacur. Tapi suka mengundang Sang Buddha dan para siswanya untuk bersantap siang, untuk menerima dana makanan. Oke. Dan Sang Buddha menerima juga. Karena melihat itu sebagai salah satu hal kebajikan yang bisa dia lakukan juga. Walaupun apa yang dia peroleh itu dari hasil seperti itu. Oke. Tetap diterima. Artinya dalam hal ini berdananya tetap baik. Tetapi karena itu dari hasil yang diperoleh dengan cara yang tidak baik, Ya. itu tetap ada defeknya, tetap Cacat ya? ada cacatnya. Sehingga makanya tadi kan saya katakan, berdana pun juga tidak melulu itu dari barangnya juga, tapi dari si pemberinya. Ya. Dia punya kemoralan atau tidak. Semakin dia punya kemoralan, maka semakin manfaat yang dia peroleh dari berdana juga semakin besar. Kalau dalam Hmm. hal ini kan dia tidak punya kemoralan. Oke. Dia berdana dari hasil katakan mencuri, dari hasil menipu gitu kan. Mhm. Artinya kemoralan dia tidak dia jaga. Makanya juga tetap ada defeknya dari si pihak si pemberi. Wow. Walaupun tetap berdananya ya tetap ada baiknya juga, tetapi tidak maksimal kalau seseorang berdana dari hasil yang baik karena kemoralan dia yang dia jaga. Berarti ini Mhm. objektif ya? Dalam konteks mau ini umat Buddha yang senior, yang mau konglomerat Mhm. sama aja ya? Objektif Sama ya? saja. Sama saja, justru malahan begini, ada juga kasus di mana ketika seorang yang tidak punya, Oke. dengan hasil yang sedikit, kemudian dia berdana, Hmm. dia berdana kepada seseorang itu malahan bisa ribuan kali lipat. Mhm. Dari ketika seseorang itu punya banyak dan walaupun dia memberi banyak. Oke. Jadi artinya begini, kita punya penghasilan yang sangat sedikit. Mhm. Misalnya satu hari misalnya 200.000. 200.000 lah. Misalnya begitu kan. Dan itu untuk bisa survive saja kan kita harus irit-irit kan. Ya. Tapi kita masih juga berdana. Mhm.
50.000 Meskipun misalnya. nggak banyak ya. Misalnya nggak banyak itu, 50.000 gitu kan. Tapi dibandingkan dengan seseorang yang dia penghasilan satu hari misalnya 10 juta Ya, dan dia berdana 1 juta. ya. Dalam hal ini tetap yang diapresiasi kalau kondisi batinnya sama ya. Kondisi batinnya sama dalam artian dia itu juga motifnya juga ya misalnya Cita Langgara, Cita Sama Paringgara lah, kita gitu anggap kan, semuanya sama sama. gitu Oke. kan. Justru yang punya penghasilan sedikit berani untuk berdana sebegitu itu jauh lebih besar Meskipun manfaatnya. secara jumlah kalau dibandingkan kan jauh sekali ya. Iya, secara jumlah itu jauh, tetapi itu manfaatnya jauh lebih besar. Karena Oke. dia sudah berani untuk memberikan, boleh dikatakan berapa puluh persen dari apa yang dia miliki. Sedangkan kalau yang tadi kan 10 juta, dia berdana 1 juta kan, Mm-mm. artinya hanya berapa persen gitu kan, ketimbang yang tadi sampai 50.000 dari 200.000 yang dihasilkan, apalagi dia masih punya kebutuhan yang lain. Itu Oke. dikatakan. Jadi ada dikatakan seperti ini. Apasma saha sena samang wita. Samang wita ya betul. Mm-mm. Jadi artinya itu bisa berkali lipat 1.000 ketika Oke. diberikan dari sesuatu yang kecil. Apasma dari Ya. sesuatu yang kecil sedikit bisa berlipat 1.000 kali. Sahangita ya, jadi banyak ya. Iya Jadi betul 1000 kali manfaatnya ya. betul. Oke. Berarti saya pikir itu dulu lah. Nanti kita lanjut pertanyaan yang lain Iya. ya. Thank you. Pertanyaan yang lain bisa ditampilkan. Ini dari Hendrik BPP. Nama budaya Bante jika berdana langsung depan biku berupa uang tunai apa boleh? Mengingat uang sangat mudah dikonversikan untuk catu pacaya. Iya. Oke. Ya jadi memang secara ideal kan memang itu pakai harus ada kapia. Ya. Ya jadi harus ada kapia yang memang membantu. Kemudian juga kalau zaman sekarang di beberapa wihara itu sudah mereka menggunakan seperti kertas, tidak berupa uang tapi kertas. Kertas yang isinya adalah berdana dana pacaya kepada seorang biku. Kayak kwitansi Yang gitu ya. ya kertas kayak kwitansi tapi bukan kwitansi. Oke. Kalau kwitansi kan itu bisa ditukar ke Oh. apa ke bank gitu kan. Itu kertas saja. Oh, hanya teks Hanya saja gitu ya. kertas Teks saja gitu teks ya. saja. Biasanya ada beberapa wihara yang sudah memberikan apa yaitu kertas itu sudah dipersiapkan, ada tulisannya. Nah, yang kemudian itu diberikan kepada biku dengan menyampaikan bahwa sudah berdana dan dititipkan ke kapia. Oh, Nah, oke. jadi begitu bagus. Jadi bukan bikunya yang langsung menerima dan itu idealnya begitu. Oke. Nah, nanti bikunya kalau butuh sesuatu kepada kapia tersebut. Nah, itu memang harusnya demikian, yang sesuai demikian ketika berdana kepada seorang biku. Lantas ada orang Ya. yang berpikir loh daripada dana uang mendingan langsungnya dana makanan, apa itu gimana Bante? Menurut Bante apa itu bijak maksudnya? Ya itu masing-masing yang mau berdana itu mau bagaimana, itu kan masing-masing keinginan dari seseorang yang mau berdana Oh, kan. Mungkin dia memang maunya berdana makanan ya silakan saja. Tapi seseorang yang mau berdana berupa uang, asalkan dia berdana dengan baik kepada kapia, dititipkan kepada kapia, itu juga dianjurkan oleh Sang Buddha atau tidak dilarang oleh Sang Buddha. oke. Begitu. Untuk Dan idealnya kebutuhannya ya. begitu, untuk kebutuhan. Karena kebutuhan seseorang kan, apalagi sekarang kan tidak hanya sekedar makanan. Ya, bisa juga dia membutuhkan yang lain seperti misalnya Pulsa pulsa kuota begitu. kan ya? Nah, itu juga. Kemudian transportasi. Oke. Ya, kadang-kadang kan kita juga pergi ke kampung kemana gitu kan. Nah, itu kan juga membutuhkan transportasi. Nah, itu bisa digunakan untuk hal-hal demikian. Oke. Ya, meminta kapia untuk mengaturkan. Begitu. Oke, Bante. Next pertanyaan nih, Bante ya. Ini ada pertanyaan dari Wahidin. Oh, dari Hendrik Balikpapan masih ya. BPP mungkin Balikpapan mungkin. Jika diperbolehkan dana uang, lalu uang tersebut bukan cetu pacaya, misal untuk beli tiket pesawat biku, apa ini tepat? Oh itu ya bagus juga kan, itu tiket kan. Tadi Tiket ya? kan salah satunya kan kendaraan. Ya. Jadi jadi ada di desa, Mm-mm. itu ada 14 jenis yang bisa didanakan Kepada para biku. kepada siapapun, tidak Oh, hanya kepada kepada biku siapapun. Oke. sih. Tapi untuk para biku misalnya 4. Yang paling utama kan 4 itu kan, ada makanan, jubah, tempat tinggal, obat-obatan.
Dan termasuk adalah itu tadi, kendaraan. Kendaraan. Jadi kalau misalnya mau berdana kendaraan dalam bentuk tiket pesawat atau tiket kereta atau tiket bis gitu ya, itu juga bagian dari berdana juga. Disarankan ya? Iya disarankan itu, disarankan. Oke. Oke, next pertanyaan Bante ya. Ini pertanyaan berikutnya dari Wahidin Johan. Bante, dana telah diberikan ke wihara untuk membeli tanah, tapi dana tersebut dibagi dua dengan event organizer. Kita yang memberi tetap utuh kah Bante? Oh, ini konteksnya dia nanya spesifiknya adalah kepada yang memberi ya maksudnya. Ini kepada si pemberinya itu ya. Mhm. Apakah tetap utuh itu? Maksudnya kualitas dana yang dia peroleh. Ya dari pihak si pemberi kan ya itu baik kan, Mm-mm. sudah mau berdana untuk pembelian tanah, tetapi tentu dari pihak organizer itu harus hati-hati. Ya. Hati-hatinya begini, kalau memang dari si pemberi tujuannya adalah berdana misalnya ini untuk tanah misalnya gitu kan, mungkin tanah biara atau tanah panti asuhan atau panti jompo dan sebagainya. Tapi kemudian dana tersebut digunakan untuk hal lain, Hmm? itu artinya ya kalau dalam hal ini sebenarnya penipuan juga. Oh, Karena penipuan kan ya. ya penipuan karena kan misalnya sudah diarahkan dari si pemberi bahwa ini adalah untuk kebutuhan tanah. Oke. Tapi kalau itu digunakan untuk hal yang lain, misalnya untuk bukan tanah tapi digunakan untuk yang lain, itu yang harus dilakukan seharusnya dari organizer adalah dia harus tanya kepada si donaturnya. Ini misalnya nih, oh ini untuk tanah ini sudah apa tercover gitu kan. Bagaimana kalau misalnya dana ini digunakan untuk hal yang lain Mhm. yang juga bermanfaat yang dibutuhkan, boleh atau tidak? Kalau tidak boleh, jangan kembalikan saja. Oh. Ini kasus juga pernah terjadi di kampung saya. Tapi jadi begini, jadi ada di kampung kan ada longsor gitu kan, Mhm, mhm. jalan longsor itu Ya, dekat wihara. Kemudian ada orang-orang yang berdana simpatisan untuk lah. ya simpatisan berdana untuk apa, tanah longsor tersebut ditalut gitu kan. Nah, kemudian ada sisanya. Kemudian, mereka, panitia mengatakan, "Ini sisanya apakah boleh untuk hal yang lain?" Saya bilang, "Oh jangan, ini harus ditanyakan kepada yang berdonasi. Boleh tidak misalnya digunakan ini ada sisanya, digunakan untuk yang lain yang juga bermanfaat. Nanti kalau boleh ya silakan saja karena kan memang dari yang berdana memang memperbolehkan. Tapi kalau memang kok tidak boleh ya kembalikan saja, Mhm. karena memang sudah tercukupi." Oke. Nah, saya sampaikan kepada umat begitu kan, akhirnya kan ditanyakan kepada yang donaturnya itu ternyata diperbolehkan, ya silahkan kalau diperbolehkan. Itu kan fair kan? Mhm. Tapi kalau memang dana itu memang digunakan untuk sesuatu, apalagi kalau misalnya dari pihak yang menggalang dana, itu memang woro-woronya atau pengumumannya itu adalah, ini loh ada tanah misalnya yang mau dibeli gitu kan. Kemudian ternyata tanah itu sudah tercover. Ya kalau ada orang yang mau berdana untuk tanah tersebut harus diberitahu bahwa tanah sudah tercover. Mmm. Atau kalau memang ada sisanya diberitahukan kepada yang berdana bahwa ini ada sisanya mau diapakan, apakah dikembalikan atau digunakan untuk yang lain, harus demikian. Saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Bante Panya. Mmm. Jadi beliaunya mengatakan begini, kalau misalnya ada seseorang yang berdana misalnya untuk patung gitu kan. Ini contohnya adalah untuk arca. Ternyata arca tersebut sudah di-cover sama seorang donatur. Kemudian ada orang yang juga mau berdana untuk apa? Berdana untuk arca tersebut. Harus dibilang kepada yang mau berdana tersebut, "Oh, arcanya sudah di-cover Mmm. oleh orang tertentu." Ya, kalau mau ditawarkan, "Oh, ini loh ada yang lain yang memang dibutuhkan. Kalau memang mau berbuat kebajikan, berdana dipersilakan." Ya itu kalau mau ditawarkan, tetapi jangan misalnya sesuatu yang sudah di-cover sama seorang donatur, kemudian ternyata dana masih diterima digunakan untuk hal yang lain. Itu jangan Mmm. demikian, itu kebiasaan yang tidak baik. Nggak bijak ya itu ya malahan ya? Nggak Oke. bijak dan itu dari pihak si donaturnya sih tetap kebajikan, tetapi dari si organizer-nya harus hati-hati. Karena bisa menyalahgunakan sesuatu yang tidak sesuai, walaupun
mereka berpikir bahwa oh ini untuk yang lain juga berguna, tetapi lebih baik fair, terbuka kepada yang berdana. Jadi begitu. Bante, sorry saya masih Mhm. mau di konteks itu ngomongnya, tapi di beberapa informasi saya dapat ternyata ada peraturan bahwa yayasan bisa aja dia ambil bagian tapi maksimal 20%. Apa itu masih diperbolehkan dalam konteks misalnya Oh penggalangan dana? saya tidak tahu ya kalau untuk aturan dari pemerintah gitu Tapi kalau ya. secara Buddhisnya gimana? Apakah masih diperkenankan? Ya tentu kalau misalnya itu adalah yayasan yang punya para pekerja, ya saya pikir wajar misalnya yang bekerja itu mendapatkan Untuk ya operasionalnya? operasional kan, itu Mhm. wajar tetapi sewajarnya. Sewajarnya Oke. artinya kan Iya iya artinya iya, kan paham paham. bukan apa kemudian Iya obral gitu kan. iya. Karena itu kan juga pertanggungjawaban secara moral, secara etika gitu kan. Soalnya 1 miliar Iya. 20% kan lumayan juga ya. Oh itu besar sekali itu. Itu besar sekali. Jadi sewajarnya lah, apalagi itu kan itu adalah dana yang misalnya itu terjadi dana yang memang diperoleh dari umat yang punya keyakinan, itu harus betul-betul hati-hati. Secara etika, secara kemoralan harus dijaga juga. Oke. Ya, thank you Bante. Ini mungkin Ya. ada pertanyaan lain. Dari Pak Wahidin Johan udah terjawab ya tadi ya. Mungkin dari Romo Winata Cokro. Praktek sila lebih besar dari dana. Itu bagaimana penjelasannya? Oh, tadi Bante bilang Iya, klasifikasi mhm, praktek dalam Buddhis, dana iya, itu di bawah mhm, daripada iya, sila. Gimana? betul. Sebenarnya itu secara umum ya, secara umum, secara globalnya. Karena tentunya orang berdana dengan tujuan yang tadi cita langkara cita parikara Hmm? untuk membersihkan batin Hmm? yang kalau dalam kitab ulasan adalah dia mengerti berdana atas dasar praktik vipassana. Oke. Sebenarnya praktik vipassana juga karena dengan praktik vipassana kan mengetahui tentang ketidakkekalan, Yes. apa yang dilekati membawa kepada penderitaan, sehingga dia suka berdana karena dia tahu ini pun juga akan berlalu. Mhm. Kalau ini dilekati, menderita juga, Ya. maka dia suka berdana. Itu berbeda tentunya dengan orang yang praktek sila, tujuannya untuk kelahiran dalam surga. Yang masih konteksnya surface ya, Iya, masih permukaan lah. permukaan itu tetap berdana ini tetap lebih besar juga. Oke. Tetapi kalau disamaratakan dalam konteks yang dengan cara yang sama, Variabelnya sama semua gitu ya ya. sama, itu sila itu lebih tinggi dikatakan. Karena Oke. apa? Berdana itu sebenarnya kan praktik yang mudah dipahami oleh semua orang. Oke. Dan bahkan orang sejahat apapun masih punya ada kecenderungan untuk berbagi. Mhm. Sejahat apapun. Bahkan binatang sekalipun itu masih ada punya kecenderungan untuk berbagi. Contohnya apa? Seekor burung, induk burung. Nah, dia kan ketika punya anak dia akan mencari makan untuk anaknya kan. Mhm. Nah, jadi berdana itu bahkan binatang pun juga ada kecenderungan untuk berbagi walaupun motifnya Mhm. itu berbeda. Oke. Orang jahat juga masih punya kecenderungan untuk bisa berbagi kepada mereka yang dilekati. Iya. Ya toh? Tapi motifnya kan memang berbeda. Beda. Tetapi kalau sila tidak. Harus punya kebijaksanaan Bante ya. Punya kebijaksanaan, Oke. punya restrain, punya pengendalian diri. Oke. Karena sila ini adalah aturan atau latihan di mana seseorang mengendalikan diri untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Itu harus punya kebijaksanaan yang lebih tinggi. Punya pemahaman yang lebih tinggi. Binatang tidak bisa. Sulit. Orang jahat sulit untuk melakukan. Nah, sehingga kenapa di sini akan lebih unggul. Kalau variabelnya itu sama ya, Oke. itu akan lebih unggul ketika orang mempraktikkan sila. Oke, begitu juga Mhm. dengan bawana dong berarti? Oh iya, Kan dana, betul. sila, bawana berarti kalau klasifikasinya Mhm. bawana yang tertinggi kalau Oh variabelnya sama. betul, iya. Oke. Karena sudah langsung mengacu kepada batin kalau Oke. bawana. Kalau sila kan ya batin juga tetapi mengendalikan yang kasar, yaitu Ya, apa? Ucapan dan perbuatan verbal dan jasmani. fisikalnya ya. Betul. Oke. Ya, kalau bawana kan langsung to the Mental. point Mental. mentalnya. Makanya itu lebih unggul lagi. Oke. Oke, begitu ya Romo Mhm. Winata. Kalau ada feedback Mhm. boleh kasih feedbacknya. Oke. Ini dari Andrew Yogianto. Namo Buddhaya Bante, bagaimana berdana dengan keikhlasan? Apa bisa tiap bulan berlatih menyisihkan 10%? Wah, jadi ngeri nih ngomong Mhm. perpuluhan nih. Mhm. Untuk keikhlasan berdana. Jika berdana namun masih ada pamrihnya, maka bagaimanakah? Mungkin ini konteksnya adalah bagaimana berdana dengan keikhlasan dulu Bante ya. Yang dijawab Iya, pertama. betul. Oke. Ya, tentu sangat baik ya kalau Mhm. kita berdana dengan hati yang ikhlas gitu kan. Mhm.
Nah, tetapi untuk bisa mendapatkan kualitas batin yang ikhlas itu kan harus ada kebijaksanaan. Oke. Artinya semakin kita punya pemahaman yang benar tentang manfaat berdana, kemudian apalagi dengan yang tadi adalah, cita langgara cita parikara gitu kan, orang akan menjadi semakin ikhlas. Hmm. Karena dia tahu bahwasanya kekikiran adalah kotoran batin, keserakahan adalah kotoran batin, tapi ketika dia itu punya yang tadi adalah wosagarata, Ya. jadi punya kegembiraan untuk Kesenangan untuk melepas, melepas, ya. kesenangan untuk melepas, itu akan menjadi semakin ikhlas. Nah, dengan kebijaksanaan yang seperti ini, yang tentunya semakin kita memahaminya, keikhlasan juga semakin besar, maka itu akan sangat baik Hmm. untuk bisa dikembangkan. Jadi keikhlasan akan muncul kalau ada pemahaman yang benar. Oke. Maka banyak belajar tentang manfaat berdana dan tentunya juga harus banyak dilatih juga. Belajar tanpa dilatih hanya sekedar teori, keikhlasan tidak akan muncul. Ya toh, ibaratnya Ya. seperti orang tahu banyak tentang tentang bahaya merokok misalnya kan, Hmm. tapi kenapa tetap merokok? Ya nggak dilatih. Oke. Untuk apa? Mengendalikan diri. Hmm. Makanya Sang Buddha mengatakan dan punyanze purizo kaira tina punang. Ya. Kalau seseorang berbuat kebajikan, lakukan itu lagi dan lagi. Supaya apa? Menjadi keterampilan. Kalau orang suka berdana, maka praktikkan berdana lagi dan lagi. Supaya menjadi keterampilan. Dan keikhlasan itu akan muncul di sana. Oke. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Yang tadi kalau misalnya berdana setiap Perpuluhan, bulannya 10%. 10%. Sangat baik. Bahkan kalau mau berdana 99% sangat baik setiap bulan. Loh kalau misalnya satu bulan misalnya hasilnya 1 M, Oh iya, tapi ya nggak kan? 99 juga nanti. Ya, Habis nanti dia. bisa juga loh. Bisa juga loh. Masa? Ada saya pernah dengar orang India. Heeh. Itu jadi orang India itu ada yang pengusaha yang tata itu. Oke. Tata. Heeh. Jadi dia itu pengusaha, banyak usahanya tapi yang paling terkenal adalah mobil Tata yang masuk ke Sri Lanka, ke India, ke Bangladesh, kemana-mana. Dan dia tuh orang yang paling dermawan. Jadi boleh dikatakan 99% yang dia miliki itu untuk sosial semua. Waduh. Luar biasa. Itu Luar berarti biasa. udah caganya yang tadi konteksnya Wah, itu Mahata ya. sudah luar biasa. Udah yang Sudah luar benar-benar biasa. superior ya itu ya. Betul. Ya karena dia menikmati yang misalnya 1% saja nggak habis-habis. Ya Karena kan? proporsinya banyak banget. Banyak banget. Nggak habis-habis terus dia untuk sosial semua itu Oke. 99% memungkinkan. Wah. Ya. Nah, jadi kalau orang punya banyak yang dimiliki, ya misalnya kalau gampangnya ada orang yang mungkin 1 bulan dapat 500 M gitu kan. Ada tidak orang demikian? Ada. Ya, Elon Musk Ada. buktinya. Ya tahu? Salah satunya kan? Makanya ada 500 M. Heeh. Kemudian kalau di 1 bulan misalnya diberikan misalnya 80% misalnya. Iya. Masih punya Masih berapa sekitar kan? 100 kan? Masih punya sekitar 100 kan? Betul kan? 100 M 1 Iya. bulan kan? Oh, iya. Habis nggak dia pakai? Ya, beli nasi Padang aja nggak habis tuh. Iya, oke. Paham. Jadi bisa demikian, tetapi kan tentu kita harus apa? Harus bijak juga kan. Artinya kan melihat dari seberapa kemampuan kita. Jangan kemudian kita pun masih kesulitan untuk bisa survive, bisa bertahan, Tapi memaksakan diri untuk semuanya diberikannya tidak juga. Tetap Oke. kita harus menikmati juga. Tetap yang penting kita harus survive juga. Kita harus survive, kita harus bisa bertahan, dan kita dalam bertahan itu kita sedikit demi sedikit berdana. Kalau hasil kita lebih banyak, ya berdana lebih banyak, nggak harus 10%, 20%, 30%, 40%, 90% bisa dilakukan. Berarti pesannya sebagai pembicaranya adalah umat Buddha jangan takut kaya ya, nanti. Harus kalau kaya. bisa kaya. Harus kaya. Kalau bisa kaya. Sang Buddha mengatakan dalita yang bikawi dukalu kasming kama bukino. Oke. Wahai para biku, kemiskinan itu penderitaan bagi berumah tangga. Maka harus kaya. Harus kaya. Tapi tentu dengan cara yang benar mencarinya. Oke. Dan kemudian digunakan dengan cara yang benar, yaitu apa? Berbagi. Tidak untuk diri sendiri tapi juga untuk yang lain. Nah, begitu ya. Betul. Tadi kayaknya ada 3 pertanyaan, yang satunya apa ya The last tadi? one apa ya? Tadi yang 10% kan pertanyaan kedua ya.
Yang ketiga dari Andrew Yogianto tadi pertanyaannya apa ya? Mungkin bisa bantu tampilkan lagi satunya. Tadi Andrew tanya yang berkaitan dengan jika berdana masih ada pamrihnya maka Oh bagaimana iya, tuh Bante? pamrih gitu ya. Oh nggak ikhlas mungkin ya? Ya itu masih baik, masih baik. Karena begini, kalau saya memperhatikan bahwa praktik dari praktek dhamma ya, itu harus ya kita tidak bisa kemudian ujuk-ujuk Oke, serta-merta langsung cita langkara, cita parikara untuk harus memperindah, mempercantik batin. harus gradual ya, Harus gradual. Karena bertahap. tidak semua orang itu bisa yang langsung langsung tinggi gitu kan. Ya. Latihan, intinya ada latihan. Mungkin awalnya seseorang berdana karena kemelekatan, maka dia berdana hanya kepada Orang tertentu. keluarganya sendiri Hmm, yang dilekati kan, nggak apa-apa. Lebih baik ketimbang dia tidak berdana, tidak melakukan sama sekali. tidak melakukan sama sekali. Tapi nanti lama-kelamaan dia bisa berdana kepada siapapun yang membutuhkan. Hmm, Oh, itu sudah berkembang gitu. ya. Atau mungkin orang awalnya berdana atas dasar untuk apa? Untuk supaya terkenal. Untuk supaya menjadi apa, dilihat banyak orang gitu kok, nggak Nama apa-apa juga, namanya dipasang di plakat vihara gitu nggak kan. masalah, Di tidak nama-nama masalah, Buddha misalnya. nggak masalah. Itu masih lebih baik ketimbang yang hanya ngomong nggak pernah berdana. Yes, betul. Ya Better lah, kan? better ya. Iya itu better, much Hmm, better than, those people who are not, really giving to others. Oke. Nah, ada mungkin orang berdana yang tujuannya itu mungkin supaya telah di dalam surga. Oh itu lebih baik lagi kan. Tapi memang nanti secara gradual orang berdana atas dasar untuk memperindah, mempercantik batinnya. Itu perkembangan Supaya Bante ya. ya, Perkembangan yang pasti terjadi ya. perkembangan itu perkembangan. Makanya kan tadi kan dikatakan kalau orang berbuat kebajikan lakukan itu lagi dan lagi supaya apa? Supaya motifnya supaya semakin baik. Dan dia juga supaya punya keterampilan. Awalnya sulit untuk bisa berdana, tapi kalau lama-kelamaan dipraktikkan, dia punya keterampilan. Dan Hmm, itu akan semakin berkembang. Maka awal dengan pamrih, that's okay, no problem. oke. Nah, jadi istilahnya sapiko danang. Jadi berdana dengan pamrih. Hmm, Tapi nanti lama-kelamaan menjadi apa? Apiko danang, berdana tanpa adanya pamrih. oke. Nah, itu perkembangan. Tapi apapun berdana masih baik. Oke. Terima kasih Bante. Ini ada pertanyaan lanjutan. Dari Eling Waspodo. Nama budaya Bante Santo Cito Semenira. Wah, panjang sekali. Oke, salam ya, tapi nggak tahu namanya. Kakek saya orangnya sangat dermawan, tapi Sadu. sedihnya di akhir hidupnya beliau sakit keras dan perlu uang. Mm-mm. Bagaimana kaitannya dengan hukum? Sulit untuk beli obat. Namun orang-orang yang pernah berhutang kepada kakek saya ketika ditagih, mereka bilang tidak ada uangnya. Nah, bagaimana tuh kaitannya dengan hukum karma ketika kakek saya sangat membutuhkan dan tidak ada orang yang membantu beliau? Mohon penjelasannya. Iya, Terima kasih banyak. Wah, ini yang mau saya tanyakan di awal tadi sebenarnya. iya. Silakan, Bante. Apa yang dilakukan oleh kakeknya Hmm? itu sudah sangat baik. Kita patut mengapresiasi. Yes. Aduh. Karena dengan dia suka berdana, punya kedermawanan, kemudian walaupun kemudian ketika meninggal sakit keras dan tidak punya uang dan orang lain tidak membantu, that's okay. Karena apapun yang dia lakukan dengan suka berdana pasti memberikan kebahagiaan. Hmm. Pasti memberikan kebahagiaan. Karena hukumnya adalah kebajikan pasti berujung pada kebahagiaan. Hmm. Walaupun tidak diterima pada saat kehidupan sekarang, tapi akan diterima dalam kehidupan yang akan datang. Dan walaupun mungkin dia sakit keras, tetapi kan namanya orang suka berdana, bisa juga pada saat kemudian kematian terjadi, ajal tiba, pikirannya itu ingat dengan kebajikan dia suka berdana itu membantu sekali untuk kelahiran yang lebih baik. Dan itu harus kita jadikan prinsip bahwa berdana atau kebajikan-kebajikan lainnya, walaupun sekarang belum mendapatkan buahnya, tetap akan berbuah kebahagiaan. Itu pasti. Nah kemudian, kok kenapa sudah suka berdana kok tidak ada yang membantu dan sebagainya, ya kita juga harus tahu juga bahwa kehidupan kita tidak hanya sekarang. Yang lampau juga kita mengalami. Mungkin itu juga buah dari perbuatan yang lampau yang sedang muncul. Sehingga ya nggak apa-apa. Itu sedang menerima buah perbuatan yang lampau, bukan yang sekarang. Tetapi apapun yang dia lakukan dalam kehidupan sekarang dengan berdana, itu pasti akan berbuah kebahagiaan.
Dan itu yang harus kita munculkan dalam batin supaya kita tidak kemudian menjadi pesimis dengan sebuah kebajikan. Tapi itu pasti Iya. related to his karma Bante ya. Yang Iya. previous karmanya utamanya. Iya, jadi kehidupannya lampau, perbuatan yang lampau itu bisa sedang berbuah sehingga ketika mendapatkan kesusahan ternyata tidak ada yang membantu. Maka ada salah satu perbuatan ketika orang berdana dengan waktu yang tepat itu namanya kalena danang Iya. dadi, maka hasilnya nanti apapun yang dia butuhkan ketika membutuhkan itu akan diperoleh. Semacam itu. determination gitu ya, kayak Iya, tekad betul, gitu ya. betul. Bisa terjadi Bante ya. Bisa terjadi. Nah, tetapi kan mungkin kehidupannya lampu kita tidak pernah berdana, atau mungkin kalaupun berdana kita tidak berdana di waktu yang tepat gitu kan, sehingga karmanya juga bisa berubah yang demikian. Oke. Pada saat kita membutuhkan ternyata tidak ada yang kita peroleh untuk mengatasi permasalahan kita. Nah, sehingga kita berdana di waktu yang tepat juga salah satu hal yang baik juga untuk kita lakukan. Tapi apapun itu tadi adalah ketika berdana menjadi orang dermawan pasti akan berbuah kebahagiaan. Oke. Dananya gak mubazir ya. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Wahidin Johan. Bante mohon petunjuk di acara Pindapata seharusnya barang apa saja agar tepat sasaran. Wah, ini bagus nih Bante poinnya. Pindapata kemarin juga ada ya. Pindapata soalnya. Silakan Bante. Ya kalau Pindapata kan tergantung Pindapatanya seperti apa ya. Kalau Pindapatanya kan Pindapata. Kalau Pindapata yang biasa misalnya hanya untuk mendapatkan makanan gitu kan ya makanan yang tepat kan. Yang matang bisa Yang gitu matang ya. yang kita bisa mengkonsumsi. Tapi kalau Pindapata massal kadang-kadang kan juga memberikan persembahan yang berbagai macam gitu kan. Tapi yang jelas adalah kalau itu tujuannya adalah untuk berdana kepada para biku, ya tentu adalah dana-dana yang sifatnya berguna untuk para biku. Seperti misalnya ya kalau untuk makanan ya makanan begitu kan yang memang berguna. Atau mungkin alat cukur gitu kan, itu kan juga bagian dari berdana. Atau sabun gitu kan untuk pembersih, ya itu berdana. Tetapi kalau misalnya minyak rambut, parfum, tembakau misalnya yang nggak sesuai gitu ya. Waduh. Jadi yang sesuai adalah yang memang itu dibutuhkan atau berguna untuk kehidupan para biku. Kalau memang itu tujuannya adalah untuk para biku. Tapi ada juga yang kadang-kadang itu ini pernah terjadi di Sri Lanka. Oke. Itu jadi ketika jadi habis peperangan gitu. Jadi kan dulu pernah terjadi perang antara jadi ada pemberontak dengan pemerintah gitu kan. Jadi banyak yang terdampak. Sehingga orang yang terdampak juga membutuhkan berbagai kebutuhan gitu kan. Termasuk tikar dan sebagainya. Termasuk kasur, baju dan sebagainya. Ya baju mereka berumah tangga gitu kan. Tetapi untuk bisa orang itu kadang-kadang begini, kadang-kadang orang itu akan tertarik untuk berdana itu dengan kalau diinisiasi oleh biku gitu kan. Oleh sangga gitu kan. Akhirnya sangga itu mengumpulkan dana dari warga dengan cara berpindapata untuk berdana kepada mereka yang membutuhkan pada waktu itu. Jadi mereka masyarakat yang terdampak gitu kan. Ya mereka dananya baju dan segala macam begitu. Tapi nggak perlu masuk bol juga kan? Nggak masuk bol. Itu juga. hanya para bantainya keliling kemudian ada orang kapia itu yang menerimanya ya. Nah, tetapi tujuan dari para bantainya sang itu adalah bahwa ini adalah untuk mereka warga yang terdampak perang pada waktu itu. Yaitu saya pikir niatnya baik, saya pikir itu nggak ada masalah. Jadi harus lihat konteksnya saat itu butuhnya apa konteksnya. ya. Tapi kalau konteksnya misalnya sekedar untuk makan, ya itu ya makanan yang cocok. Ya.